Bab 486, Kamu Monyet Iblis, terlalu banyak menipu orang. Harus kuakui, Raja Kera yang diperankan oleh Chen Chang'an, sangat kuat. Mata jahat itu adalah mata surgawi yang berevolusi dari kekuatan magis Sang Buddha, tetapi tidak dapat menembus kekuatan Chen Chang'an. Namun, bagi Sang Buddha ini, dia tidak peduli. Di sini adalah wilayah kekuasaannya. Chen Chang'an ingin membawa Feng Qiyun melarikan diri dari sini, tidak apa-apa. Tangkap dia. Sang Buddha membuka mulutnya. Dia ingin menekan Chen Chang'an untuk mencari tahu keberadaan tubuh abadi itu. Mungkin, tubuh abadi yang dibicarakan Chen Chang'an adalah tubuh iblis abadi yang selama ini dicarinya. Akhirnya, dapat ditemukan. Sang Buddha tidak dapat menahan kegembiraannya. Iblis yang tak terhitung jumlahnya, menutupi langit dan matahari, membantai Chen Chang'an atas perintah Chen Chang'an. Untuk ini, Chen Chang'an tidak takut. Inkarnasi di luar tubuh melindungi tuannya dari angin. Dia sama sekali tidak perlu khawatir tentang keselamatan Feng Qiyun. Oleh karena itu, di Chen Chang'an, dia dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Setan-setan ini, yang bentuknya seperti aliran air yang deras, tidak ada habisnya. Mereka tidak hanya sangat kuat, tetapi juga jumlahnya sangat banyak. Tapi apa? Chen Chang'an membantai para setan, berbaris seperti harimau, membuka dan menutup, dan memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Semua setan yang dibantai dilenyapkan. Dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, bahkan Buddha-Buddha tidak akan terkejut jika melihatnya. Chen Chang'an memegang gada emas Ruyi dan menyipitkan mata ke mata jahat Buddha-Buddha Lord. Semuanya demi cucuku untuk melihat Raja Neraka. Dipukul dengan tongkat. Hancur. Ribuan setan hancur menjadi abu. Untungnya, ini adalah setan. Para tetua dan murid sekte setan Buddha tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka hanya menonton pertempuran dari jauh, dan mereka semua merasa ngeri dan takut. Monster seperti itu, siapa yang bisa menghentikannya? Pada saat ini, Chen Chang'an benar-benar menunjukkan penampilannya yang tak tertandingi dan mendominasi. Segera, ribuan setan ini semuanya tersapu. Di Chen Chang'an, napasnya agung dan menyala-nyala seperti matahari. Mata jahat itu melotot ke arah Chen Chang'an. Sial, kenapa kau begitu kuat? Chen Chang'an memainkan peran sebagai Raja Kera, dan karakternya tidak bisa tidak menjadi kuat dan mendominasi. Dasar bajingan, berani menatap cucu tua itu. Setelah mengatakan itu, tongkat lingkaran emas Ruyi di tangannya menghantam tanah dengan suara ledakan. Kekuatan tak terbatas yang mengerikan membuat seluruh bumi bergetar. Chen Chang'an mengeluarkan mata berapi-api lagi. Cahaya keemasan menyapu, dan semuanya hancur. Ini adalah kekuatan murni. Kekuatan ini luar biasa. Mata jahat yang dimainkan oleh Sang Buddha langsung hancur. Sangat rentan. Mata Chen Chang'an terbuka dan tertutup, memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Lalu, dia memetik segenggam anjing Golden Retriever. Tarik napas. Ditemani oleh laser cahaya keemasan dan dunia. Semua berubah menjadi avatar. Sekilas, inkarnasi di luar tubuh ini, masing-masing memegang tongkat lingkaran emas yang penuh harapan, perkasa dan kuat, di seluruh langit. Di kejauhan, para murid yang lebih tua dari sekte Buddha-Buddha benar-benar tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Ini. Ada terlalu banyak monyet iblis di Nima ini, kan? Monyet iblis begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya. Begitu banyak monyet. Bagaimana mereka bertarung? Para tetua dan murid sekte Buddha-Buddha sangat ketakutan, dan mereka hanya merasa ngeri. Avatar Chen Chang'an memegang lingkaran emas angan-angan, dan mereka berayun seperti harimau dan harimau. Dalam sekejap,
Seluruh dunia mengamuk, dan angin serta awan berubah warna. Chen Chang'an memberi perintah kepada inkarnasi ini. Kepada Tuhan, hancurkan sekte Buddha-Buddha ini. Inkarnasi-inkarnasi itu bergegas keluar dan membunuh ke segala arah sekte Buddha. Para iblis, tetua, dan murid yang ditemuinya. Semuanya didorong habis-habisan. Bunuh mereka semua. Semua bangunan dihancurkan dengan satu tongkat. Sekaligus, seluruh sekte Buddha berada dalam kekacauan total. Terutama para tetua dan murid, mereka bahkan lebih takut dan putus asa dengan pemandangan ini. Namun, di bawah inkarnasi yang kuat ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Mengetahui bahwa bertemu dengan inkarnasi Chen Chang'an ini, hanya satu yang akan berakhir. Itu adalah kematian. Singkatnya, sekte Buddha ini ditakdirkan untuk dihancurkan hari ini. Kubah. Mata jahat Buddha-Buddha lainnya muncul kembali. Menyaksikan apa yang terjadi di sekte Buddha. Namun mata jahat ini sangat merah saat ini. Tampaknya dipenuhi dengan kemarahan yang tak terbatas. Dia telah bekerja keras untuk mengelola sekte Buddha selama bertahun-tahun. Lihatlah seperti ini. Sekte itu akan hancur hari ini. Sialan, monyet bau sialan. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan datang. Itu adalah lingkaran emas pengabul keinginan seukuran jarum bordir, menghancurkan mata jahat ini. Sebuah raungan meraung dari kedalaman meridian bumi Jiwin. Monyet-monyet, monyet-monyet, kau terlalu banyak menipu orang. Kau terlalu banyak menipu orang. Raungan itu terdengar seperti badai petir, bergema melalui 9 langit dan 10 tempat. KKK, itu adalah guntur raksasa berdarah. Setiap guntur berdarah seperti naga berdarah. Antara kilat dan guntur, di bagian terdalam dari bejana bumi Jiwin, yaitu, tempat Buddha-Buddha Lord tinggal di istana, muncul tubuh iblis yang besar dan kekar. Ini adalah inkarnasi troll dari Buddha-Buddha Lord, seperti gunung, berbaring di antara langit dan bumi. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api darah merah, dan matanya memancarkan cahaya dingin. Di tangan kanannya, ia memegang tombak tulang berwarna darah. Tombak tulang berwarna darah ini ditutupi dengan urat kuno, dan darahnya cerah, dan panjangnya beberapa puluh kaki. Matanya memancarkan radio, dia memegang tombak tulang berdarah, mengangkat tangannya, dan melemparkannya. Aurora berwarna darah menembus dunia. Dalam sekejap, ia terbelah menjadi ratusan juta cahaya darah, dan menuju lubang untuk membunuh inkarnasi Chen Chang'an yang menghancurkan sekte Buddha. Chen Chang'an mendengus dingin. Bagaimana dia bisa melakukannya? Makanlah aku trik untuk membuat hari besar. Tangan besar yang halus melesat keluar. Seketika memperbesar dan berubah menjadi tangan raksasa yang menutupi langit. Itu langsung menghalangi miliaran cahaya darah. Matilah aku. Inkarnasi troll itu memiliki api sihir tipis di matanya, dan di tangannya, tombak tulang berwarna darah berevolusi lagi. Melemparnya dengan keras untuk membunuh Chen Chang'an. Makanlah aku sebatang tongkat. Chen Chang'an menghancurkannya dengan tongkat. Langsung menghancurkan tombak tulang berdarah itu menjadi berkeping-keping. Avatar troll itu tidak mengatakan sepatah kata pun yang tidak masuk akal kepada Chen Chang'an. Tombak tulang berwarna darah berevolusi lagi di tangannya dan terlempar lagi. SSSTT, akar tombak tulang berwarna darah, terus-menerus menembus. Begitu pula, setiap tombak tulang membawa niat membunuh Chen Chang'an. Namun di sini Chen Chang'an tak terbendung. Dengan jungkir balik, ia muncul di depan inkarnasi troll. Kau pikir kau macau? Kau tahu cara menanam padi dalam sehari? Klon troll dari Sang Buddha tidak dapat memahami apa yang dikatakan Chen Chang'an. Slamlah, rantai berwarna darah melesat keluar, berubah menjadi ular piton yang ganas, dan melilit Chen Chang'an.
Chen Chang'an menghancurkan klon troll itu dengan satu serangan, lalu menghancurkan rantai berwarna darah itu menjadi berkeping-keping dengan serangan lainnya. Kemudian, Chen Chang'an menatap istana di bawah. Ternyata B.R. sembunyi di sini. Setelah selesai berbicara, dia menjentikkan tubuhnya dan berjalan langsung ke istana. Bab 487, katakan lagi, ayahmu sedang memperebutkan Buddha. Datanglah ke gerbang istana. Aku merasakan ada energi magis yang agung di istana. Agaknya Sang Buddha. Di istana ini, keluarga hampir hancur. Apakah kau masih menyusut di istana ini dan tidak keluar? Chen Chang'an berkata dengan acuh tak acuh. Lalu, Chen Chang'an meletakkan tangannya di gerbang istana untuk mendorong istana ini. Namun, ada pola sihir yang tak terhitung jumlahnya di gerbang aula ini. Ketika tangan monyet berbulu Chen Chang'an menyentuh pintu kuil, ia langsung terjerat oleh pola-pola ajaib itu. Chen Chang'an merasakan napas kutukan pembunuh dewa. Chen Chang'an berkata dengan ringan, kutukan pembunuh dewa milikmu tidak berguna bagiku. Selesai, Chen Chang'an langsung menggunakan fisik terkuat Sun Wukong, tubuh King Kong. Tak terkalahkan, abadi, dan abadi. Meskipun mantra pembunuh dewa ini seperti belatung tarsal, menempel pada tubuh Chen Chang'an, ia tidak dapat masuk ke tubuh Chen Chang'an dan menanamnya untuk Chen Chang'an. Aku melihat tubuh Chen Chang'an yang kuat dan kokoh terkejut. Mantra pembantai dewa, yang menutupi seluruh tubuhnya, hancur berkeping-keping. Kemudian, Chen Chang'an mendorong gerbang istana hingga terbuka. Raungan-raungan. Begitu gerbang istana terbuka, sesosok iblis yang kuat menyerbu keluar. Iblis-iblis ini sangat kuat. Apakah tidak ada trik baru? Chen Chang'an berbicara. Aturan lama, semuanya dihancurkan sampai mati dengan tongkat. Setelah semua iblis itu terbunuh, Chen Chang'an juga memasuki istana. Istana itu sangat luas, dan tidak ada apa-apa selain peti mati perunggu di tengahnya. Dan pandangan Chen Chang'an tertuju pada peti mati perunggu itu. Istana itu sunyi, tidak ada satu suara pun. Tidak bisakah kau keluar? Chen Chang'an berbicara. Di dalam peti mati perunggu itu, suara Buddha-Buddha yang acuh tak acuh keluar. Kau masuklah jika kau memiliki kemampuan. Hanya peti mati kecilmu itu tidak dapat menahanku. Sambil berbicara, Chen Chang'an sedikit mengernyit. Mengapa kau berkata begitu? Karena dari peti mati ini, Chen Chang'an merasakan denyutan yang tidak dapat dijelaskan. Selalu terasa seperti ada sesuatu di dalam peti mati ini. Pada saat yang sama, tubuhku juga berubah saat ini. Tubuh umur panjang yang telah tertidur sepanjang waktu, pada saat ini, ada aroma yang terpancar. Ini adalah aroma unik dari tubuh umur panjang. Itu juga aroma kacau yang secara keliru dikenali Jiang Yuchan sebelumnya. Meskipun baunya masih sangat ringan. Namun, Buddha-Buddha masih mencium baunya di dalam peti perunggu. Seketika, dia menjadi bersemangat. Aroma dewa kekacauan, tubuh iblis abadi. Itu pasti tubuh abadi. Monyet iblis di depannya benar-benar memiliki tubuh iblis abadi. Bagaimana mungkin? Bagaimana tubuh iblis abadi bisa berada di tubuh iblis besar? Mungkinkah seseorang telah mengambil tubuh iblis abadi itu? Di dalam peti perunggu, terdengar suara Buddha-Buddha yang dingin dan suram. Siapa kamu? Aku ayah monyetmu, cucu. Chen Chang'an berjalan menuju peti perunggu di aula. Segera, dia berjalan ke peti perunggu. Kemudian mendorong peti perunggu itu hingga terbuka. Peti perunggu itu hanya mendorong sedikit celah. Dari sana, terdengar dua teriakan ganas. Sepasang tangan sihir hitam pekat terentang dan meraih Chen Chang'an. Ini adalah penangkap jiwa, yang dapat menangkap jiwa orang. Namun, tidak ada yang tertangkap dari tubuh Chen Chang'an. Untuk beberapa saat,
Sang Buddha tidak percaya dan hampir kehilangan suaranya. Ini bukan perampokan rumah, bagaimana mungkin? Bagaimana seekor monyet iblis bisa memiliki tubuh iblis yang abadi? Apa yang kamu bicarakan? Chen Chang'an meraih kedua tangan pengurang jiwa dan meremasnya dengan kuat. Dorong peti mati perunggu itu lagi. Kali ini, peti mati perunggu itu terbuka sepenuhnya. Tahan bebannya. Itu adalah energi iblis yang agung yang mengalir keluar, menenggelamkan seluruh peti mati perunggu. Jangan remehkan peti mati perunggu ini. Tidak ada gua di dalamnya, dan itu adalah dunia kecilnya sendiri. Monyet, jika kamu ingin membunuhku, masuklah. Berpura-pura menjadi hantu, kamu hanya bisa bersembunyi di sana dan berteriak. Kata Chen Chang'an acuh tak acuh. Lalu, tanpa basa-basi lagi, mengangkat lingkaran emas Rui sama saja dengan menghancurkan peti mati perunggu. Harus dikatakan, setelah memainkan Raja Monyet, Chen Chang'an merasa bahwa dia jauh lebih kejam. Ketika harus bisa memecahkan masalah dengan tongkat di tanganmu, jangan pernah berkata sepatah kata pun lagi. Bang, bang, bang. Di aula, terdengar suara keras, dan cahaya kemasan itu kacau. Seluruh aula, semua bergetar hebat, namun, peti mati perunggu itu tidak bergerak sama sekali. Di bawah benturan acak lingkaran emas Rui, tidak ada jejak yang hancur. Di dalam peti mati perunggu, Sang Buddha mencibir, dengan sarkasme dalam kata-katanya, tanpa sedikit pun kepanikan. Monyet, peti mati perunggu ini terbuat dari besi dari luar alam. Bagaimana bisa peti mati ini dihancurkan oleh tongkat patah di tanganmu? Bahkan jika aku memberimu 10.000 tahun lagi, kau tidak akan pernah berpikir untuk membuat lubang di peti mati ini. Chen Chang'an mengabaikannya. Terus hancurkan. Bang bang bang. Hancurkan puluhan kali lagi. Chen Chang'an menyerah. Peti mati perunggu ini terlalu keras. Tidak bisa dihancurkan. Aku akan menunggumu di dalam. Chen Chang'an mencibir. Keluarlah jika kau punya kemampuan. Chen Chang'an tidak akan dengan bodohnya memasuki dunia di dalam peti mati perunggu ini untuk melihat apa yang terjadi. Lagi pula, siapa yang tahu bahaya apa yang menunggunya di dalam Sang Buddha? Meskipun, Raja Monyet yang diperankan oleh Chen Chang'an penuh percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Tapi jangan mengambil risiko yang tidak perlu. Sang Buddha berkata dengan dingin, "Jika aku bisa dilahirkan, bagaimana kau bisa begitu sombong seperti monyet?" Chen Chang'an berkata dengan ringan, "Jadi kau tidak bisa keluar." Sang Buddha, "Ups, tidak mengerti maksudnya." Melihat Sang Buddha tidak berbicara, Chen Chang'an mencibir, "Karena kamu tidak bisa keluar, maka tetaplah di dalam. Apakah kamu pikir peti mati yang rusak ini dapat menghentikanku? Kembalilah dan lihat bagaimana aku menghancurkan peti mati yang rusak ini menjadi berkeping-keping." Chen Chang'an menutup peti mati perunggu itu. Dengan lengan melingkarinya, dia ingin memegang peti mati perunggu ini di tangannya. "Bangun!" teriak Chen Chang'an. Namun, peti mati perunggu ini tampaknya beratnya ratusan juta pon, seperti gunung yang terdiri dari 10.000 lapisan. Chen Chang'an tidak dapat mengangkat peti mati perunggu itu. Ini sangat berat. Chen Chang'an mengerutkan kening. Delusi, ini adalah besi para dewa di luar wilayah, ini adalah benda milik para dewa, dan ini didedikasikan untuk para dewa langit, dan bagaimana mungkin itu diangkat oleh orang-orang biasa di daerahmu? Fan Li, ayahmu memperebutkan Sang Buddha, siapa yang kamu pandang rendah. Hari ini, dia akan mengangkat peti mati perunggu itu. Tidak hanya untuk mengangkatnya, tetapi juga untuk membawanya kembali ke Jiushu Xianyu. Dengan mengatakan itu, Chen Chang'an menggunakan kekuatan supernaturalnya, Fa Tian Xiangdi. Dalam sekejap,
cahaya keemasan bersinar. Chen Chang'an langsung tumbuh 10.000 kaki lebih tinggi, menerobos aula. Kepalanya seperti gunung Tai, pinggangnya seperti gunung, matanya seperti matahari dan bulan, mulutnya seperti genangan darah, dan giginya seperti pintu. Metode apa ini? Sang Buddha tercengang melihat pemandangan ini. Muncul di bawah Chen Chang'an di Fa Tianxiangdi. Peti mati perunggu ini tampak begitu kecil. Tangan raksasa Chen Chang'an meraih peti mati perunggu itu. Meskipun kecil, peti mati itu berat. Chen Chang'an sedikit menyipit. Benda ini sungguh tidak biasa. Mana terbakar, dan Chen Chang'an seperti tungku di langit. Dia ganas. Akhirnya, ada gerakan di peti mati perunggu itu. Di dalam, Sang Buddha menjadi panik. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini adalah besi dewa ekstrateritorial, bagaimana kau bisa menggerakkannya hanya dengan mengandalkanmu, monyet iblis? Chen Chang'an menatap peti mati perunggu itu dengan mulut dan taringnya yang besar. Cucu, katakan lagi, ayahmu sedang memperebutkan Sang Buddha. Tetapi pada saat ini, Sang Buddha di peti mati perunggu itu tampak sangat terkejut dan tidak berbicara. Peti mati ini tidak lebih dari itu. Jalan Chen Chang'an. Setelah itu, tubuhnya menjadi lebih kecil. Tentu saja, kekuatan magis Fa Tianxiangdi yang dia gunakan masih digunakan. Jika tidak, dia tidak akan dapat mengangkat peti mati perunggu ini. Dia memanggul peti mati perunggu itu dengan berat di pundaknya, dan tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar. Satu demi satu retakan vertikal dan horizontal terjadi. Chen Chang'an juga tidak peduli, dan melangkah keluar dari istana yang hancur itu. Bab 488, hari di mana aku menghancurkan segel adalah saat kau mati. Chen Chang'an membawa peti mati perunggu. Setiap kali melangkah, seluruh bumi bergetar. Di dalam peti mati perunggu, bagi Sang Buddha, suasana hatinya sangat rumit, dan ada perasaan ingin makan si. Maaf, Ma Fei. Dia tidak bisa memikirkan apapun. Monyet iblis ini benar-benar memindahkan peti mati perunggu yang terbuat dari besi ilahi ekstrateritorial. Terutama sekarang, tidak ada gunanya baginya untuk membawa monyet iblis ini. Tidak bisa mengalahkannya. Monyet iblis ini tidak bodoh, tetapi dia tidak mau masuk. Dia hanya bisa melihat tanpa daya ketika Chen Chang'an membawa peti mati perunggu itu pergi. Kemana kau ingin membawaku? Sang Buddha berkata dengan dingin. Karena kau seekor kura-kura dengan kepala keriput, maka kau bisa dengan jujur menyusut di dalam peti mati dan diam. Chen Chang'an melangkah keluar dari istana. Dia melihat tanah di luar istana, yang semuanya diaspal dengan batu abadi berkualitas tinggi. Di matanya, cahaya keemasan bersinar. Cucu, sepertinya sekte Buddha-Buddhamu sangat kaya. Menggunakan batu abadi berkualitas tinggi untuk mengaspal tanah hanyalah pemborosan uang. Chen Chang'an membanting, memukul batu abadi berkualitas tinggi ini, melambaikannya dengan tangan besar, dan mengantongi semuanya. Katakan padaku, di mana rumah harta karun sekte Buddhamu? Adapun Buddha-Buddha di peti mati perunggu, dia tetap diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Katakan, Sang Buddha mendengus dingin, menanggapi dengan jijik. Setelah menghancurkan sekte Buddha-Buddha yang telah kubuat dengan kerja keras selama bertahun-tahun, aku masih ingin merebut rumah harta karun sekteku. Itu seperti berhubungan seks denganku dan memintaku melahirkan anak untukmu. Apa ada alasan? Pergilah ke neraka. Chen Chang'an juga tidak peduli, dan berkata dengan ringan. Setelah membawamu kembali ke wilayah abadi 9 provinsi, aku akan melihat berapa lama kau bisa keras kepala sekarang. Seluruh sekte Buddha telah berada dalam kekacauan. Inkarnasi di luar tubuh yang dipanggil Chen Chang'an, memiliki kekuatan ilahi untuk menghancurkan orang mati,
menghancurkan segalanya di Sekte Buddha, dan menghancurkan segalanya. Di Sekte Buddha, para iblis, tetua, dan murid-murid itu tidak dapat dihentikan sama sekali. Semua hancur berkeping-keping. Sekilas, ajaran itu bahkan lebih kacau. Di dalam peti mati perunggu, Sang Buddha menggertakkan giginya dan sangat marah. "Monyet, aku berselisih denganmu. Tuan monyetmu ada di sini, keluarlah dan bunuh aku jika kau memiliki kemampuan." Chen Chang'an tidak pergi dengan peti mati perunggu ini. Sebaliknya, dia berdiri di langit dengan peti mati perunggu, mengagumi pemandangan kuil Buddha yang hancur di bawahnya. "Jika kamu tidak melakukan apapun, Sekte Buddha akan benar-benar musnah." Sang Buddha terdiam. Bagaimanapun, ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Dia membencinya. Jika dia tidak ditekan dalam peti mati perunggu ini, bagaimana mungkin monyet iblis ini sombong? Sekarang, dia hanya bisa melihat Sekte Buddha dihancurkan. Tapi tidak peduli juga. Dalam hatinya, setelah mengetahui bahwa monyet iblis di depannya adalah tubuh iblis abadi, dia sudah memiliki rencana di dalam hatinya. Tujuan Sekte Setan Buddha ini adalah untuk menemukan tubuh iblis abadi. Sekarang, telah ditemukan. Sekte Buddha ini akan hancur saat dihancurkan. Sayang sekali untuk 4 ruang bawah tanah. Jika kamu memberinya lebih banyak waktu, menyerap cukup banyak esensi kehidupan sudah cukup untuk memulihkan kekuatannya ke tingkat tertentu. Menerobos penindasan, tidak sama sekali. Untuk Sang Buddha, dia menyatakan rasa jijiknya terhadap ide Chen Chang'an untuk menghancurkan peti mati perunggu. "Kamu tidak dapat menghancurkan benda ini. Jika kamu dapat hancurkan peti mati perunggu ini, maka aku tidak dapat memintanya." Dengan cara ini, dia dapat menerobos penindasan. Di mana waktu ketika kamu monyet iblis sombong? Sayangnya, saat ini, dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan monyet iblis ini. Semua caranya, karena penindasan peti mati perunggu, bahkan tidak dapat mengerahkan 10% dari kekuatannya. Tercekik, sangat membuat frustrasi. Di bawah inkarnasi yang dipanggil oleh Chen Chang'an, kehancuran Sekte Buddha ditakdirkan. Segera, semua iblis, tetua, dan murid Sekte Buddha semuanya terbunuh. Kecuali Dungeon Timur, para abadi yang dipenjara di Dungeon Barat dan Utara juga diselamatkan. Menyelamatkan mereka dari jurang kematian. Terutama 2 Dungeon di Barat dan Utara memiliki paling banyak abadi yang dipenjara. Para dewa dari ketiga penjara bawah tanah ini berjumlah hingga 70.000 atau 80.000 orang. Jika Anda tidak menghitung tumpukan mayat di penjara bawah tanah, saya khawatir di penjara bawah tanah ini, hanya lebih banyak dewa yang akan dipenjara. Para dewa itu diselamatkan, gemetar, hati gemetar, penuh harapan, dan berjalan keluar dari penjara bawah tanah. Karena esensi kehidupan mereka telah dijarah dalam jumlah besar, mereka tampak sangat lemah dan bahkan tua. Tetapi, mereka diselamatkan setelah semua tidak dapat menahan air mata, dia berlutut. Bersujud kepada Chen Chang'an. Terima kasih Chen Chang'an atas kebaikannya. Jalan Chen Chang'an. Sekte Buddha-Buddha sudah mati. Kau bisa meninggalkan istana bawah tanah abadi bersamaku, pergi ke wilayah abadi Kyushu, lalu pulang. Kalau kau mau, kau bisa tinggal di wilayah abadi Kyushu di masa depan. Terima kasih telah menyelamatkan hidupmu. Aku sangat berterima kasih, aku tidak akan pernah melupakannya. Dewa Hokage selamatkan hidupku, aku bersedia menjadi sapi dan kuda untuk Dewa Monyet, dan melayaninya selamanya. Jika orang dewasa tidak menyelamatkan kita, kita akan kehilangan energi vital kita dan berubah menjadi mayat. Petik 2 petik 2. Para dewa yang hadir, semuanya berlutut,
semuanya dipenuhi rasa terima kasih yang paling tulus kepada Chen Chang'an. Chen Chang'anlah yang menyelamatkan mereka. Melihat pemandangan ini, Chen Chang'an tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Perbuatan jahat yang dilakukan oleh Buddha ini, dan para murid yang lebih tua dari sekte Buddha-Buddha yang meninggal semuanya pantas mati. Di dalam peti mati perunggu, kata-kata Dewa Buddha itu dingin. Sekelompok semut, wuho, satu demi satu yin dan angin ganas. Dari peti mati perunggu, tangan-tangan iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, membunuh para dewa yang berlutut. Memberikan wajah padamu, mata Chen Chang'an dingin, tembak langsung, hancurkan semua tangan-tangan iblis itu. Buddha-Buddha Master ini benar-benar ingin membunuh orang-orang di depannya. Betapa sombongnya ini, dan betapa bodohnya kamu Raja Kera. Setan monyet sialan. Chen Chang'an mengetuk peti mati perunggu dengan lingkaran emas yang penuh harapan. Jujur saja, jangan berpikir ada gunanya bersembunyi di peti mati yang rusak ini ketika Raja Kera kembali ke wilayah abadi 9 provinsi. Kalau begitu, Chen Chang'an mencabut beberapa helai rambut emas dan meniupnya menjadi rantai emas, mengikat peti mati perunggu di pundaknya dengan kuat. Ini adalah lapisan penindasan oleh Chen Chang'an terhadap Raja Buddha. Sejak saat itu, Raja Iblis Buddha ini tidak pernah ingin mengacau lagi. Raja Iblis Buddha sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, jadi dia hanya bisa melepaskan kata-katanya yang kejam. Monyet-monyet, hari ketika aku membuka segel akan menjadi saat kematianmu. Bab 489, tapi, bukankah dia sudah mati? Setelah Chen Chang'an memberlakukan lapisan penindasan di peti mati perunggu, Sang Buddha Dewa Buddha. Jika Anda ingin membunuh para abadi itu, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Chen Chang'an tidak peduli untuk peduli dengan Sang Buddha Dewa. Tunggu sampai setelah kembali ke Kyushu Xianyu. Mari kita tangani Buddha-Buddha ini dengan benar lagi. Chen Chang'an berkata kepada para abadi itu. Kalau begitu, aku akan membawamu keluar dari tempat ini dan pergi ke wilayah abadi Kyushu, dan kalian akan beristirahat di sini terlebih dahulu. Terima kasih, Dewa Monyet. Kemudian, Chen Chang'an membawa peti mati perunggu dan datang ke Master Feng Qiyun. Feng Qiyun dilindungi oleh dua inkarnasi eksternal. Tidur di antara hidup dan mati, berbentuk seperti sepotong kayu tipis yang diukir. Coba lihat, semuanya menyedihkan. Di dalam peti mati perunggu, terdengar suara dingin Sang Buddha-Buddha. Orang tua ini benar-benar keras kepala. Bahkan jika dia menghancurkan ingatannya, dia tidak akan memberitahu berita bahwa kamu memiliki tubuh iblis abadi. Bagaimana mungkin dia mengira bahwa tubuh iblis abadi datang ke pintu sendirian? Benar-benar menjawab kalimat itu, Anda tidak dapat menemukan tempat untuk menembus sepatu besi, dan tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Satu-satunya yang disayangkan adalah iblis monyet ini terlalu kuat. Untuk sementara waktu, sama sekali tidak ada cara untuk mengalahkan iblis monyet ini. Di sisi lain, di bawah perlindungan tiga avatar eksternal, Ling Baur, Tuo Baye, Hong Yi, Sezini, Hei Jiaolong, Amiao dan para abadi lainnya. Mereka meninggalkan sekte Buddha dan berjalan melalui istana bawah tanah abadi. Akhirnya, mereka berhasil meninggalkan istana bawah tanah abadi dan muncul di Gunung Perunggu kuno. Ketika mereka muncul setelah Gunung Perunggu kuno, penindasan dari istana bawah tanah abadi benar-benar menghilang. Semua orang akhirnya bisa bernapas lega. Di Tuo Baye, katanya, akhirnya keluar. Di samping, ular dan Hong Yi mengangguk, merasa dipenuhi dengan emosi. Kami dipenjara di sekte Buddha-Buddha begitu lama, kami pikir kami akan mati, tetapi pada akhirnya,
Tuan Muda tidak berharap untuk menyelamatkan kami dari tempat yang berbahaya seperti itu. Senior adalah Meong yang paling kuat. Amiao semakin mengagumi Chen Chang'an. Naga hitam Jiao bangga. Guru itu kuat secara alami, kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi guru? Namun, saat ini, mereka bahkan lebih kagum, atau perubahan yang mengguncang bumi yang terjadi di wilayah abadi Kyushu. Awalnya, mereka telah dipenjara di sekte Buddha-Buddha selama berhari-hari, tetapi mereka tidak menyangka bahwa benua Kyushu yang dulunya kecil kini telah menjadi wilayah abadi Kyushu. Sejak saat itu, mereka juga berasal dari alam atas. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Raja Monyet yang dikirim oleh guru. Ular itu melawan. Tuan Monyet seharusnya adalah Feng Qiyun yang pergi untuk menyelamatkan sekte umur panjang, tetapi aku merasa bahwa kekuatan Tuan Monyet sangat tirani, dan tidak akan menjadi masalah untuk menyelamatkan Feng Qiyun. Ami berkata, tetapi sekte setan Buddha juga sangat kuat. Tidak sedikit orang suci di jalan abadi, belum lagi para iblis itu. Ling Baur melihat avatar yang ditinggalkan oleh Chen Chang'an dan berkata, kekuatan Raja Monyet itu tidak terduga. Bahkan jika dia dapat menantang seluruh sekte Buddha sendirian, itu bukan tidak mungkin. Jelas, Ling Baur memiliki beberapa pemahaman tentang kemampuan Chen Chang'an untuk memerankan Sun Wukong, orang bijak agung dari langit. Dan tepat ketika Ling Baur dan yang lainnya sedang berdiskusi, jauh sekali, satu demi satu pelangi peri muncul di langit. Ling Baur langsung menyadarinya. Lihat, sungguh napas yang kuat, seharusnya ada beberapa makhluk abadi di sini. Dia waspada, tidak tahu apakah pengunjung itu musuh atau teman. Lindungi Amiao, Tuo Baye, dan yang lainnya di belakangnya. Pelangi peri itu mendekat, menuju, tidak bernama, diikuti oleh puluhan anggota Detasemen Xuanwu dari Brigade Manajemen Kota Kyushu. Setiap anggota tim memiliki basis kultivasi alam rahasia langit. Tidak bernama, setelah dia menerima serangkaian hukuman di Gunung Feixian, Chen Chang'an klon melepaskannya. Kirim dia ke Gunung Perunggu kuno untuk menjemput orang. Setelah hukuman, Wu Ming dibebaskan dari tanggung jawabnya yang berat, tampaknya sang guru telah melepaskannya untuk sementara. Kemudian, tanpa henti, dia membawa anggota Detasemen Xuanwu dari Brigade Manajemen Kota Jeoshu ke Gunung Perunggu kuno untuk menjemput mereka. Saya tidak tahu siapa yang diminta gurunya untuk dijemput. Tetapi, ketika Wu Ming datang ke Gunung Perunggu kuno, dia melihat sekelompok orang di Gunung Perunggu kuno, merasakan napas ribuan orang abadi. Namun, napas abadi ini sangat lemah. Apakah Tuan memintaku untuk menjemput orang-orang ini? Pendekatan tanpa nama. Tetapi, ketika Wu Ming melihat Ling Baur, yang dipimpin olehnya, tiba-tiba, mata itu melebar. Budaku penuh belas kasih, pegang rumput dan pegang rumput. Wu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya. Kupikir apa yang kulihat adalah halusinasi. Tidak mungkin, tidak mungkin. Nona Boer sebenarnya berada di wilayah abadi Kyushu. Sisi lain, Ling Baoer melihat anak botak berjubah di kepala. Bukan anonim dan siapa itu. Itu harus dikirim oleh Tuan untuk menjemput mereka. Ling Baoer tersenyum sedikit dan melepaskan kewaspadaannya. Melambai ke yang tak bernama. Tanpa nama, itu benar-benar Nona Boer. Ini dapat membuat anonim bersemangat. Itu benar-benar Nona Boer. Kecepatan tak bernama datang. Bersemangat tidak jelas. Bao, Nona Boer, mengapa Anda di sini? Bukankah Anda menghilang ke dalam ladang es di istana bawah tanah abadi? Ling Baoer tersenyum dan mengangguk. Ya, meskipun aku mendapat warisan pedang abadi di sana, tetapi banyak hal terjadi, dan aku tidak dapat menjelaskannya dalam beberapa kata. Tetapi pada akhirnya,
aku kehilangan ingatanku dan menjadi orang suci Sekte Buddha, berkat guru yang menyelamatkanku dan membantuku mendapatkan kembali ingatanku. Ternyata guru sudah mengetahuinya. Mendengar kata-kata Ling Baur, pikiran Wu Ming terombang-ambing, dan dia semakin merasa bahwa Chen Chang'an tidak terduga dan menakutkan. Untungnya, dia kembali untuk mengakui kesalahannya, alih-alih bersembunyi. Kalau tidak, dengan rasa takut guru. Bahkan jika kamu bersembunyi di ujung bumi, kamu pasti akan mati. Dan ketika Wu Ming mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Ling Baur, seluruh orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan wajahnya menjadi pucat karena terkejut. Nona Baoer, Anda mengatakan Sekte Buddha, ada apa? Anonim hanya merasa ngeri. Bukankah Sekte Buddha-Buddha telah hancur, mengapa masih ada di dunia? Sekarang, dia tampaknya mengetahui rahasia yang luar biasa, dan jiwanya merasa ngeri. Nona Baoer, bos Sekte Buddha-Buddha adalah Dewa Buddha. Wajah Wu Ming memucat dengan suara, swoosh. Kakinya tidak bisa menahan diri untuk tidak melemah, seluruh tubuhnya dingin, dan tulang punggungnya dingin. Dewa Iblis Buddha, mimpi buruk ribuan makhluk abadi, penguasa era yang gelap dan menakutkan, mendominasi suatu era. Orang yang membuat semua orang di alam abadi merasa takut. Tapi dia, bukankah dia sudah mati? 490, kembalilah. Semua orang kagum. Wu Ming saat ini benar-benar ketakutan oleh kata-kata Ling Baur. Dia pucat dan ketakutan. Untuk karakter seperti dia, kengerian Sang Buddha telah terpesona sejak kecil. Sepanjang waktu, Sang Buddha dianggap sebagai keberadaan yang mati. Tetapi hari ini, Wu Ming benar-benar mendengar bahwa dia tidak mati. Bahkan telah disembunyikan di istana bawah tanah yang kekal ini. Bagaimana tidak membiarkan yang tak bernama menjadi takut? Dan begitu Sang Buddha lahir, bagi ribuan orang abadi, itu pasti bisa disebut malapetaka. Ling Baur melihat ketakutan Wu Ming terhadap Sang Buddha. Dia percaya pada dirinya sendiri. Meskipun Sang Buddha kuat, Sang Guru bukanlah vegetarian. Sang Guru adalah yang paling kuat. Bagaimanapun, itu ada di hati Ling Baur. Chen Chang'an selalu menjadi yang paling kuat. Chen Chang'an adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Bahkan Raja Iblis Sang Buddha, jika dia bertemu Chen Chang'an, pemenangnya pasti Chen Chang'an. Wu Ming tidak begitu takut ketika dia mendengar kata-kata kepercayaan diri dan pemujaan Ling Baur. Nona Baoer benar, ada seorang guru dalam semua ini. Yang tak bernama sekarang, meskipun aku mendengar berita yang mengerikan dan mengerikan tentang Sang Buddha. Namun, Wu Ming lah yang paling bahagia. Tetap saja Ling Baur baik-baik saja, dia masih hidup dan aman. Kalau tidak, aku yakin guru tidak akan membiarkannya pergi seperti ini. Nona Baoer, ayo kembali. Guru pasti sangat merindukanmu dan berharap dapat bertemu denganmu. Aku juga sangat merindukan guru. Kemudian, Wu Ming membawa semua orang menjauh dari gunung perunggu kuno dan pergi ke ladang tak terkalahkan Chen Chang'an. Di sisi lain, di penjara bawah tanah abadi, Sekte Buddha-Buddha telah dihancurkan oleh inkarnasi yang dipanggil oleh Chen Chang'an. Sekilas, itu hancur, benar-benar hancur menjadi reruntuhan, dan tidak ada lagi. Chen Chang'an sangat puas dengan mahakaryanya. Mengenai apakah Buddha-Buddha di peti mati perunggu itu puas, dia tidak tahu. Tentu saja, dia tidak peduli apa yang dipikirkan Sang Buddha. Kemudian, dia membawa peti mati perunggu dan pergi. Di belakang, avatar di luar tubuh sedang menggendong Sang Guru di punggungnya. Lalu kembali, itu adalah sejumlah besar makhluk abadi yang diselamatkan. Para makhluk abadi ini, setelah dirampok energi vitalnya, sangat lemah. Namun,
mereka tetap tidak bisa menyembunyikan kekuatan para makhluk abadi ini. Kembali saja ke wilayah abadi Kyushu dan masuki wilayah tak terkalahkanmu sendiri. Mengandalkan tanah abadi teratasnya sendiri, mudah untuk memulihkan status para abadi ini. Dengan semua makhluk hidup, bahkan lebih mudah untuk mengisi kembali esensi kehidupan yang mereka konsumsi. Tentu saja, ini bukan yang diinginkan Chen Chang'an. Di antara para abadi terpencil yang dipenjara di Sekte Buddha, banyak dari mereka memiliki basis kultivasi yang kuat, mencapai alam rahasia surga, dan bahkan orang suci keabadian. Saat ini, wilayah abadi Kyushu kekurangan tenaga kerja. Dan tujuan Chen Chang'an adalah untuk menyerap para abadi terpencil ini ke dalam wilayah abadi 9 provinsi. Ketika mereka melihat semua yang ada di wilayah abadi 9 provinsi, mereka pasti akan tertarik. Dengan demikian berakar di negeri dongeng Kyushu. Dengan demikian, wilayah abadi Kyushu secara alami akan tumbuh lagi. Para abadi terpencil itu sangat patuh. Dengan jujur mengikuti di belakang Chen Chang'an dan meninggalkan lokasi sekte Buddha-Buddha. Terutama kekuatan Chen Chang'an, mereka telah melihatnya. Raja kera ini, kekuatannya sangat mengerikan. Ada dia, hidup mereka pasti akan bebas dari kekhawatiran. Yang membuat Chen Chang'an sedikit kecewa adalah dia tidak menemukan rumah harta karun sekte Buddha. Sang Buddha bersembunyi di peti mati perunggu dan tidak berkata apa-apa. Bebek sudah mati dan cangkangnya eras. Chen Chang'an juga tidak peduli. Masalah besar akan kembali lagi nanti untuk menemukan rumah harta karun sekte Buddha milikmu. Pada saat itu, aku akan memecahkan peti mati perunggu ini di medan tak terkalahkan, menangkapmu, dan menghajarmu habis-habisan terlebih dahulu, untuk melihat apakah kau berani berbicara. Setelah meninggalkan sekte Buddha, dia memimpin orang banyak melewati istana bawah tanah abadi yang berbahaya. Tentu saja, ada dia, bahaya di istana bawah tanah abadi ini sama sekali tidak ada. Mudah diatasi. Akhirnya, Chen Chang'an berhasil meninggalkan istana bawah tanah abadi bersama semua orang dan kembali ke wilayah abadi Kyushu, Gunung Perunggu Kuno. Chen Chang'an berbicara, tempat ini adalah wilayah abadi 9 provinsi, jadi kau tidak perlu khawatir lagi. Adapun para abadi, mereka sangat senang. Mereka telah dipenjara di ruang bawah tanah untuk waktu yang lama, dan sekarang, mereka akhirnya hidup kembali. Dan hanya pada saat ini, bagi mereka, mereka dapat benar-benar merasa lega. Setelah berbicara, Chen Chang'an membawa mereka ke alam tak terkalahkan. Perjalanan ini untuk menyelamatkan Bauer dan yang lainnya, serta sang guru, tidak memakan banyak waktu bagi Chen Chang'an. Bagaimanapun, Raja Kera yang dimainkan Raja Kera terlalu kuat. Dengan cara ini, dapat dikatakan telah tersapu. Tak terhentikan. Bahkan sekarang, Ning Bingxian belum datang ke wilayah abadi 9 provinsi untuk memberitahunya tentang situasi tersebut. Jelas, tampaknya tubuh Ning Bingxian seharusnya cukup jauh dari wilayah abadi 9 provinsi. Kalau tidak, dengan kepribadiannya, itu tidak akan ada di sini. Saya belum datang ke Kyushu Xianyu. Setidaknya, boneka klon akan dikirim untuk datang. Adapun apa yang terjadi, bagaimanapun, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik kuasi kaisar dari raksasa tertinggi di alam abadi. Bagaimana itu bisa terjadi dengan mudah? Dimulai dari Gunung Kuno Perunggu. Setelah beberapa jam, mereka tiba di alam tak terkalahkan. Kemudian, seseorang dari tim manajemen Kastil Kyushu datang untuk menemui orang-orang ini. Adapun Chen Chang'an, dia membawa peti mati perunggu dan pergi langsung bersama Master Feng Qiyun. Dan di dalam peti mati perunggu, Sang Buddha masih tidak tahu keseriusan situasi tersebut.
Dia sama sekali tidak merasa gugup membawa Chen Chang'an ke alam tak terkalahkan. Dari awal hingga akhir, dia benar-benar teguh. Di antara ribuan makhluk abadi, tidak ada yang bisa memecahkan peti perunggu ini. Namun, Sang Buddha sama sekali tidak menyadarinya. Ketika Chen Chang'an kembali ke alam tak terkalahkan, dia tidak perlu lagi menggunakan kekuatan magis, Fa Tian Xiangdi. Tidak perlu lagi membawa peti perunggu ini. Chen Chang'an menggunakan kekuatan alam tak terkalahkan. Untuknya sekarang, pindahkan peti perunggu ini tanpa usaha apapun. Bawa peti perunggu ke Gunung Feixian. Di sana juga ada tempat untuk Master Feng Qiyun. Nanti, Chen Chang'an pergi lebih dulu. Setelah menyelesaikan keadaan akting, dia memulihkan tubuh aslinya, dan kemudian menghancurkan avatar yang dipadatkan dengan Mirror Flower Suiwei di Gunung Feixian. Sekarang, Tuo Baye, Hong Yi, Snakeni, dan Hei Jiaolong semuanya sudah tenang kembali. Di tempat Lingbaoer, Little Tail sangat gembira ketika dia melihat Wu Ming membawanya kembali. Dia melangkah maju dan memeluk paha Lingbaor. Yahaha gelombang-gelombang-gelombang. Lingbaor mengambil ekor kecilnya dan mengusap wajah kecilnya. Hehe, ekor kecil, apakah kau merindukanku? Untuk semua orang, ketika mereka memasuki wilayah tak terkalahkan Chen Chang'an lagi, mereka kembali ke Gunung Siwanda lagi. Dia benar-benar terkejut dengan penampilan Gunung Siwanda saat ini. Sekali, 100.000 gunung adalah habitat iblis, dan iblis merajalela. Jadi sekarang Gunung 100.000 Dasan tampaknya telah berkembang menjadi kota raksasa. Selain iblis, ada lebih banyak makhluk abadi di sini. Makhluk abadi ini sangat kuat. Mereka memuja dan memuja Chen Chan. Gan, melihat banyaknya perubahan yang mengguncang bumi di pegunungan 100.000 hari ini. Mereka hanya menghela nafas. Apakah ini benar-benar gunung 100.000 yang telah kita tinggali selama ratusan tahun?